Oke, baik. Bapak Ibu sudah dibuka browsernya, kemudian Bapak Ibu di Google, Bapak Ibu boleh ketikkan Genially. Ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan ya. Bapak Ibu boleh ketikkan Genially, double L, kemudian Y. Saya akan ketikkan di chat box, barangkali Bapak Ibu kurang jelas melihat layarnya ya. Oke, Genially. Ya, silakan diketikkan Genially Bapak Ibu di Google ya. Kita akan lihat dulu di pencarian. Oke. Oke, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu pilih yang pertama. Di situ ada Genially, the platform for interactive animated content. Sudah terbuka ya? Oke, silahkan diklik. Oke, sebentar saya lagi logout dulu. Oke, maka tampilannya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, sama? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Oke, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah akun di Genially. Tepatnya bukan membuat, tapi mendaftarkan akun Google kita ke dalam Genially. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah mengubah akun Google kita untuk bisa masuk untuk bisa kita gunakan di Genially seperti itu. Kenapa kita menggunakan akun Google? Karena biasanya apabila kita menggunakan membuat gitu ya akun sendiri yang terpisah. Nah, problem kita biasanya kalau banyak akun adalah lupa password ya Bapak Ibu ya. Sama sepertinya kita sama semuanya nih. Biasanya kalau masalahnya banyak akun itu ujung-ujungnya passwordnya lupa sehingga kita pada akhirnya kita nggak bisa masuk dan bikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan mendaftarkan akun kita sebagai akun Genially. Nah, oke. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu boleh lihat di sebelah kanan atas. Itu ada dua buah tombol yaitu login dan sign up. Nah, karena yang akan kita lakukan adalah mendaftarkan akun, maka yang akan kita pilih adalah yang sign up, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh silakan diklik yang sign up ya di sebelah kanan atas. Oke, silakan. Bapak Ibu kalau ada yang tertinggal boleh langsung diinfokan ya. Nah, untuk
pendaftaran akun ini, Bapak Ibu, kita akan lakukan bersama-sama karena nanti akan ada pilihan-pilihan tertentu yang harus kita pilih. Jadi kalau misalkan nanti barangkali Bapak Ibu ada yang saya duluan aja gitu ya. Nah, nanti takutnya pilihannya berbeda sehingga nanti tampilan akhirnya akan berbeda. Jadi Bapak Ibu, untuk proses pendaftaran akun ini kita akan lakukan secara bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, sampai sini sudah ya? Oke. Nah, tadi kita pilih yang sign up, maka muncul 3 pilihan ya. Di situ ada sign up with Google, sign up with other platforms, dan sign up with your email. Nah, Bapak Ibu, kita akan pilih yang pertama, yaitu sign up with Google. Silahkan diklik yang sign up with Google. Oke. Nah, ada pilihannya seperti yang terlihat di layar ya. Take a look at the fine print. Oke, boleh accept and continue aja. Diklik yang accept dan continue. Oke, nah maka ini akan membawa kita ke akun-akun yang ada di yang tercatat ya, Bapak Ibu. Oke. Semua sama suami juga. Semua. Oke, Bapak Ibu silakan dipilih barangkali akunnya ya. Ada cairan di sini. Jadi harus disedot kayak Oke, nah maka Bapak Ibu kalau sudah dipilih, maka muncul 2 pilihan yang seperti yang terlihat di layar. Bapak Ibu sampai sini aman? Oke, boleh di-update di chat box. Oke, aman ya. Nah, ada 2 pilihan, yaitu education dan corporate. Bapak Ibu kita akan pilih bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu barangkali kalau kalau yang sesuai dengan bidangnya adalah education ya. Tapi dalam hal ini kita akan pilih yang corporate karena nanti kita akan mendapatkan template-template yang lebih banyak apabila daripada kalau kita pilih yang education. Oke, maka dalam hal ini Bapak Ibu boleh pilih yang corporate, silahkan diklik continue di corporate-nya. Oke. Kemudian muncul di situ 4 pilihan ya. Design, marketing, communication, dan training. Oke, Bapak Ibu silahkan dipilih training yang ketiga. Setelah pilih training, Bapak Ibu muncul kembali 6 buah ya di situ. Oke, Bu Nono baru masuk ya. Bu Nono atau Pak Nono, maaf ini ya. Nono kayaknya, Bu. Oh, Ibu ya. Oke, baik. Nah, di sini ada 6 pilihan, agency, publisher, private company, government, non-profit, dan freelance. Bapak Ibu silahkan dipilih yang government ya. Oke, kemudian muncul notifikasi seperti ini, all set to start. Bapak Ibu boleh klik di start. Nah, di sini agak sedikit berputar-putar ya sebelum masuk. Nah, maka sampailah kita ke tampilan depan dari Genially. Oke.
Bapak Ibu, sampai sini yang sudah berhasil boleh diupdate di chat box. Siapa saja yang sudah berhasil nyampe ke tampilan depannya Genially, sehingga nanti saya bisa tahu siapa yang belum ya, belum mendaftarkan akun. Pak Heri sudah, Pak Dodi sudah, Ibu Tia sudah, Bapak Hendera sudah ya, Bapak Rama, Ibu Tri, Ibu Enik sudah, oke. Bapak Prayoga sudah, Ibu Paryani sudah, Ibu Yudo, Bapak Yudo, maaf. Bapak Yudo Bu, juga maaf Bu, saya sudah. terlambat tadi Bu. Oke, Bapak belum berarti ya? Bu, belum ke itu apa namanya? Tadi yang sebelumnya apa? Sebelum ini nih. Sebelum Ada ini yang ada lagi daftar akun ya where Pak do ya? you di AC very AC yang where do you walk? Oke. Yang where do you walk diklik apa itu? Lupa lagi saya. Bapak tadi udah pilih yang education corporate sudah? Udah Udah. tinggal where Bapak do you pilih. walk? Oh iya, nah yang habis itu ini ya apa? Pilih yang corporate pertama ya Pak ya? Kemudian Udah. habis itu Bapak pilih training sudah? Udah, terus Kemudian pilih yang government institution sudah? apa Bu? Kurang jelas? Government institution. Oh iya itu. Iya. Oke. Oke. Nah, Udah oke. muter nih. Bu Nono belum ya? Oke. Ibu boleh dibuka dulu browsernya, Bu Nono. Silakan diketikkan di browsernya Genially ya, di address barnya Genially. Saya ketikkan di chat box ya Bu. Di address bar Ibu ketikkan Genially. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil sampai ke tampilan depan sini, tahan dulu sebentar. Saya akan memandu Bapak Ibu yang tadi terlambat ya. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan depan dari akun Genially kita. Nah, kita ke bagian kanan atas dulu. Di sana ada biasanya ada inisial nama kita. Kalau di saya di pojok kanan atas itu inisialnya adalah P ya, sesuai dengan nama akunnya. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada panah kecil ke bagian bawah. Bapak Ibu boleh diklik panah kecilnya. Kemudian pilih profile setting. Oke, nah di sini sudah ada settingan dari profil kita. Kita cek dulu Bapak Ibu. Di situ sudah ada nama kita, kemudian tanggal register, tanggal kita mendaftar itu adalah hari ini ya. Di situ tercantum 1 September 2022. Kemudian ada nama, negara, kemudian city-nya di situ masih kosong ya. Nah, kemudian kita ke sebelah kanan, di situ ada muncul 3 pilihan yang tadi sudah kita pilih, yaitu corporate, training, government, dan institution. Oke. Nah, di situ muncul 3 pilihan, corporate, training, government, dan institution. Nah, apabila Bapak Ibu memilihnya sama seperti yang saya pilih, maka munculnya tampilannya sama. Tapi seandainya misalkan tadi salah pilih gitu ya, di pilihan kedua atau pilihan ketiga atau bahkan di pilihan pertama tadi pilihnya yang education udah terlanjur, gimana caranya kalau kita mau ganti? Nah, di bagian yang ini corporate training government itu di bagian kanan atasnya ada ikon pensil. Bapak Ibu boleh klik di ikon pensil itu. Nah, maka ini akan membawa kita mundur
ke pilihan apa namanya yang pertama tadi, ada education, ada corporate. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan tadi pilihannya sedikit berbeda, Bapak Ibu silakan boleh diperbaiki di bagian situ ya. Oke. Tadi pilihan pertamanya corporate, kemudian training, kemudian government institution. Oke. Nah, itu apabila kita akan melakukan edit ya, editing untuk kategorinya. Oke. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, let us improve your experience, boleh di close aja. Ini biasanya tour ya, tour singkatnya. Kita skip aja Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu ini profilnya. Tadi kalau kita sudah perbaikin, seandainya ada yang berbeda ya. Kemudian kita mau masuk kembali ke halaman tadi depan. Nah, Bapak Ibu, kalau mau ke halaman depan, di sebelah kiri atas itu ada tulisan Genially beserta ikonnya ya. Bapak Ibu boleh klik di bagian situ. Nah, maka ini membawa kita ke tampilan panel. Nah, ini namanya panel ya, Bapak Ibu. Ah ya, Bu Tias, Ibu pilih corporate. Kemudian setelah pilih corporate, Ibu pilih training. Nah, setelah pilih training, Ibu pilih government institution. Oke, kemudian klik start. Nah, biasanya loading dulu sebentar, kemudian memunculkan tampilan depan panel seperti yang terlihat di layar. Oke. Sudah berhasil, Bu Tias? Nah, ini adalah tampilan panel kita, Bapak Ibu. Di situ ada 9 menu yang ditampilkan, ada presentation, infographics, gamification, interactive image, video presentation, guide, training materials, more, dan blank creation. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke interactive image dulu. Bapak Ibu boleh klik di situ. Bu Tias lagi loading. Oke, silahkan Ibu. Sambil jalan ditungguin ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu boleh klik di bagian interactive image. Klik yang create ya. Nah, ini tampilan dari interactive image. Di sini disuguhkan berbagai macam template ya. Maaf, ini hasil jadi bukan template. Ini hasil jadi dari Genially. Jadi kita akan lihat Genially ini nanti hasilnya seperti apa sih? Barangkali Bapak Ibu juga penasaran apakah ini sama dengan yang Bapak Ibu pernah buat sebelumnya. Nah, kita lihat ya. Bapak Ibu kita pilih yang pertama, yang croissant recipe. Bapak Ibu boleh klik di situ ya. Nah, ini adalah sebuah materi mengenai croissant recipe ya. Nah, Bapak Ibu seperti yang terlihat di layar, di situ ada sebuah gambar tapi gambarnya interaktif ya, karena di situ
tetesan madunya seperti tidak berhenti ya, nggak habis-habis di situ. Jadi ada interactive image-nya di situ. Kemudian ada gambar croissant. Nah, disertai ada 5 buah icon di situ berwarna merah. Nah, Bapak Ibu, ini cara menampilkan Genially ya. Salah satu cara menampilkan Genially. Jadi di sini ada satu buah gambar yang nanti di dalam ikon-ikon yang muncul ini berisi informasi. Oke, Bapak Ibu boleh klik di bagian kanan atas pojok, itu ada sebuah ikon yang seperti jari ya, Bapak Ibu ya. Boleh klik di situ. Nah, kalau diklik di situ maka terlihat ada berapa banyak interaktif image yang ada dalam satu halaman gambar tadi ya. Artinya yang semuanya gambarnya berubah jadi jari itu artinya bisa diklik Bapak Ibu ya. Di dalamnya ada informasi. Kita lihat informasinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu boleh pilih yang pertama yang ikonnya seperti kaca pembesar ya. Nah, maka di sini tampil sebuah gambar berikut penjelasan mengenai bagaimana madu itu dibuat ya, how honey is made. Nah, di situ ada penjelasannya. Ini materinya mengenai madu karena di gambar tadi ada ada madu ya sebagai campurannya barangkali gitu ya. Oke, nah di sini berisi sebuah gambar berikut informasi yang berhubungan dengan gambar yang tadi muncul di awal. Oke, kalau sudah dilihat Bapak Ibu boleh klik yang silang ya. Nah, tadi di yang ikon pertama tadi kita sudah lihat, kemudian kita ke sebelah kanan di situ ada sebuah ikon yang gambarnya seperti mata ya Bapak Ibu, boleh diklik. Nah, maka setelah diklik muncul sebuah tampilan penuh gambar full ya dari croissant tadi yang di situ sedang dilumuri oleh barangkali gula atau tepung ya. Oke. Nah, ini ada pengamatan penuh di sini ya. Jadi dilihat secara jelas mengenai croissantnya. Oke. Nah, kemudian kita ke sebelah kanan, di situ ada ikon dengan inisial I ya. Oke, boleh diklik di situ. Maka muncul gambar ya mengenai gambarnya gambar adonan, di bawahnya informasi mengenai croissant timetable, jadwal barangkali ya, karena di situ hubungannya dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita close saja. Kemudian kita masuk ke ikon bintang, Bapak Ibu. Boleh klik di situ. Nah, kalau di yang ikon bintang ini tanpa kita klik dia langsung muncul informasinya. Di situ ada ingredients ya for the croissant dough, bahan baku ya, bahan baku dari pembuatan croissant. Di situ sudah muncul. Oke, kemudian di sebelah kiri, yang paling kiri ini dari ikonnya kita tahu ini biasanya hubungannya sama video ya. Kita sudah familiar sama ikon yang ini. Nah, kalau diklik maka terlihat di situ ada satu buah video ya. Oke. Nah, ini satu buah video yang sumbernya diambil dari YouTube. Oke, kemudian di bawahnya Bapak Ibu di sini ada bagian bawah sebelah kanan ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada YouTube ya, ada Instagram. Nah, ini berhubungan dengan profil dari pembuatnya barangkali ya. Jadi di situ profil pembuatnya juga ditampilkan sebagai bentuk promosi ya. Nah, Bapak Ibu,
Seperti ini nanti Genially menampilkan materi bahan ajar kita. Nah, jadi satu halaman full, tapi di dalamnya muncul informasi-informasi lain yang nanti bisa diakses oleh peserta didik kita. Nah, jadi kalau kita membuatnya dalam PowerPoint, barangkali kita butuh banyak halaman ya. Misalkan tampilan awal ini adalah satu halaman full, kemudian yang ikon ini, yang how honey is made, di sini ada gambar, ada teksnya juga, barangkali ini jadi 2 halaman, sudah 3 halaman ya. Kemudian di sini ada satu gambar full juga, 4 halaman. Nah, kemudian di yang ikon ini barangkali jadi 2 halaman, sudah 6 halaman. Nah, yang di sini ingredients-nya ini mungkin jadi 1 halaman, 7 halaman, dan 1 halaman video. Jadi total 8 halaman kalau kita membuatnya dengan PowerPoint. Tapi hari ini kita akan membuatnya dengan Genially. Jadi nanti tampilannya akan kita ubah sedikit. Bikinnya jangan ditanya, nanti Bapak Ibu buktikan sendiri. Bikinnya enggak susah, tapi hasilnya nanti jauh daripada jauh lebih bagus, maksudnya ya, jauh lebih bagus daripada prosesnya yang gampang tadi ya. Nanti kita buktikan di akhir nih Bapak Ibu bikinnya gampang atau susah gitu ya. Oke, nah ini tadi kita sudah lihat, Bapak Ibu boleh di close saja ya. Nah, kemudian kita pilih yang satu lagi, di situ ada yang Olympic Games interaktif. Oke, boleh diklik yang Olympic Games interaktif. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah stadionnya ya, stadion Jepang ya, yang digunakan pada Olympic Games tahun 2020. Di sini ada sebuah gambar. Gambarnya interaktif juga, terlihat dari awannya di bagian belakangnya. Ada awan yang berlalu lalang. Kemudian di sini muncul lebih banyak informasi daripada Croissant yang tadi ya. Kalau Croissant tadi hanya 5 ikon, di sini ada 7 ikon. Nah, kita lihat interaktifnya ya. 8 berarti. Ada 8 ikon. Jadi lebih banyak informasi yang disematkan di Olympic Games ini. Kita lihat sedikit. Nah, ini yang di tanda plus. Ini berhubungan dengan medali ya. Ada emas, perak, dan perunggu. Kemudian tanda plus yang di sebelah kanan. Ini adalah logo ya, logo dari Olimpik tahun 2020, Tokyo 2020. Kemudian ada ikonnya seperti musik. Apa yang kita dapat di sana, Bapak Ibu? Nah, ini adalah playlist ya, playlist yang menjadi soundtracknya dari Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang sumbernya diambil dari Spotify. Kita lihat familiar sama logonya ya. Oke, di situ ada ikon Spotify. Kemudian di sini juga di bagian tengah ya, kita lihat. Nah, ini adalah website resmi dari Olimpiade tadi, olympics.com. Jadi nanti juga kita bisa sematkan ya situs resminya. Nah, kemudian yang seperti pinpoint itu membawa kita ke lokasi ya, lokasinya dari Tokyo Stadium tadi. Oke, nah kemudian yang lain Bapak Ibu boleh dilihat ya. Nah, ini yang akan kita lakukan selama 5 hari ke depan. Bapak Ibu siap? Sudah siap? Kita akan bikin kayak gini? Siap. Siap. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita akan break dulu selama 30 menit ya. Bapak Ibu sambil tarik nafas dulu barangkali ya.
tarik nafas dulu. Kita akan mulai pada pukul 10.30. Oke, Bapak Ibu tidak usah keluar Zoom, cukup dimatikan kamera dan mikrofonnya aja. Nanti kita akan lanjut pukul 10.30. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah selesai pretestnya, kita akan kembali ke Genially kita. Nah, tadi posisi terakhir kita berada di sini, Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat ya dua buah konten interactive image mengenai Croissant recipe sama Olympic Games ya. Oke, Bapak Ibu, kita kembali dulu ke halaman panel yang tadi. Bapak Ibu boleh klik tombol back di sebelah kiri atas. Sudah terbuka ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilan panelnya yang tadi. Tadi kita sudah melihat yang interactive image-nya. Sekarang kita akan mulai masuk ke membuat materi, Bapak Ibu. Silakan diklik presentation yang pertama. Presentation ya. Silakan diklik. Oke, nah ini tampilan dari presentation. Di dalamnya adalah berbagai jenis template, Bapak Ibu. Boleh digeser ke bawah. Di sana muncul berbagai jenis template yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di situ masih ada yang berlabel kuning ya, label kuning, kemudian ada ikon bintangnya. Nah, itu artinya kalau yang label kuning kita tidak bisa gunakan karena untuk pengguna akun premium. Nah, kita sebagai pengguna akun free atau gratis, kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Bapak Ibu, kita akan filter dulu. Boleh ke bagian atas, di situ ada sebuah ikon yang seperti ikon WiFi ya. Di samping yang search. Nah, oke, kemudian ada tombol kecil di sampingnya, boleh diklik. Oke, nah di situ ada yang all, yang ada centangnya yang all, premium sama free. Yang premium centangnya kita hilangkan. Nah, oke. Kalau premiumnya dihilangkan, maka menyisakan template-template yang bisa kita gunakan sebagai pengguna akun gratis. Nah, Bapak Ibu, di Genially ini, walaupun kita sebagai pengguna akun gratis, kita juga dapat update mengenai template-template terbaru. Di sini bisa terlihat ya, ada yang labelnya new. Yang label biru itu ada tulisannya new. Nah, ini berarti baru dirilis gitu ya. Jadi walaupun kita sebagai pengguna gratis, kita tetap mendapatkan updatean terbaru gitu. Bapak Ibu boleh lihat ke bawah, di situ banyak sekali template yang bisa kita gunakan sebagai pengguna akun gratis ya. Nah, ini kita bisa pilih templatenya sesuai dengan materi barangkali ya, dengan materi nanti yang Bapak Ibu akan sajikan kepada peserta didik. Tapi untuk sekarang ini, untuk di pertama, kita akan melakukannya secara bersama-sama dulu Bapak Ibu. Nanti akan saya pandu, kita akan melakukannya sama dulu. Nanti setelah kita mengerjakan selesai dengan proyek pertama kita, nanti Bapak Ibu ada sebuah penugasan di mana Bapak Ibu diharuskan membuat sebuah materi ya. Materinya dengan materi Bapak Ibu sendiri
dengan template nanti Bapak Ibu yang bisa pilih sendiri gitu ya. Template-nya ini bisa dipilih dari berbagai jenis ini. Nanti sehingga nanti bisa sangat sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, barangkali seperti itu. Nah, tapi untuk yang sekarang kita akan melakukannya bersama-sama. Kita akan memilih satu template dengan jenis yang sama, oke? Nah, template yang akan kita gunakan berjudul Healthy Living, Bapak Ibu boleh ketik aja ya, ketik aja di bagian yang search for a template di bagian atas. Oke, saya akan ketikkan di chat box ya, barangkali tidak terlalu terlihat ya. Oke. Nama template-nya adalah Healthy Living. Bapak Ibu boleh ketikkan di bagian search for a template, kemudian di enter. Oke. Nah, kalau sudah dicari, maka muncul satu buah template yang berjudul Healthy Living. Oke. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah boleh diklik. Nah, kita akan melihat tampilannya Healthy Living ini seperti apa, Bapak Ibu. Ini yang terlihat di depannya adalah tampilan bagian depan ya, tampilan cover atau judul. Nah, kemudian Bapak Ibu di bawah itu ada satu tombol start di situ ya. Kemudian di bagian tengah ada tombol kecil di sebelah kanan, ini untuk membawa kita ke halaman berikutnya, boleh diklik ya, next page. Nah, ini halaman keduanya, indeks ini kalau kita gunakan di materi kita mungkin daftar isi ya, nanti kita gunakan sebagai daftar isi. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya, ini adalah halaman penanda masuk ke bab 1 gitu ya, atau ke pembahasan pertama. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada materi barangkali ya, di situ ada judul, teks, kemudian gambar. Nah, ini sama seperti sebelumnya, ini materi tapi disajikan dengan tampilan yang berbeda. Bapak Ibu, kalau di sebelumnya gambarnya itu memanjang di bagian bawah, kalau di halaman yang setelahnya ini gambarnya ada di sebelah kanan. Jadi komposisinya agak sedikit berbeda. Nah, Bapak Ibu, di template ini kita tidak harus pilih semua, jadi nanti kita akan pilih template yang akan kita gunakan aja, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini ini sudah materi juga ya. Nah, oke, penampilan komposisinya berbeda-beda, jadi kita nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ini kalau kita melihat dari halamannya, mungkin nanti kita bisa gunakan sebagai halaman quotation ya, atau kata-kata mutiara barangkali ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu buah halaman. Ini bisa digunakan untuk halaman profil ya, profil pembuat atau profilnya Bapak Ibu gitu nanti ya. Nah, ini sudah masuk ke barangkali bab kedua gitu ya. Oke, kemudian, nah ini juga sudah masuk ke materi. Oke, nah
Bapak Ibu boleh di sini perhatikan, ini tampilannya seperti yang tadi kita lihat di croissant yang tadi ya. Di gambarnya disematkan ada 4 buah icon di situ yang masing-masing icon itu berisi informasi. Oke. Nah, kemudian ini ada 4 buah gambar, barangkali kita gunakan nanti untuk galeri ya, kalau Bapak Ibu mau. Nah, ini sama. Oke, kemudian, nah ini sudah masuk ke video. Video. Nah, sebelahnya juga video, bedanya yang pertama videonya 1, ini ada 2 buah video. Oke. Kemudian, nah ini proses ya, apabila nanti materi kita berhubungan dengan tahapan-tahapan pengerjaan, barangkali bisa digunakan yang template untuk yang proses ini. Kemudian ini ya masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian ini ada perbandingan di situ. Nah, ini timeline. Oke, ini juga akan kita gunakan nanti. Kemudian peta, dan yang terakhir adalah data ya. Oke. Baru ini tim pembuat gitu ya, profilnya. Nah, ini ditampilkan dengan foto, di bawahnya ada keterangan dan nama ya. Nah, bedanya ini yang sebelahnya timnya 4-4-nya muncul, tapi nama sama foto itu dimunculkan melalui simpul-simpul yang ada di sini ya. Oke. Jadi nanti itu bisa kita pilih yang berbeda. Nah, yang terakhir halaman yang terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ceritanya kita udah melihat nih tampilan healthy living ini seperti apa dan akan kita gunakan nih. Bapak Ibu boleh klik di bagian bawahnya ya, ada use this template. Oke. Nah, di halaman yang ini dimunculkan semua template-nya yang tadi dari awal sampai dengan akhir. Kita akan memilih Bapak Ibu beberapa template ya. Nah, memilihnya adalah kalau yang sudah terpilih terlihat bahwa dia ada dikelilingi oleh garis biru ya. Tapi yang tidak terpilih tidak ada tandanya. Ini yang halaman pertama yang cover itu sudah terpilih. Terlihat dari bagian bawah ada tulisannya you are going to add 1 pages. Jadi itu sudah masuk ke dalam pilihan. Kebetulan juga itu memang yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Jadi yang dipilih pertama adalah halamannya cover. Oke, yang belum terpilih silakan dipilih halaman pertama itu cover. Kemudian yang kedua adalah indeks, halaman sebelahnya ya. Jadi sudah terlihat di situ di bagian bawah you are going to add 2 pages. Jadi katanya kita sudah milih 2 halaman. Oke. Yang pertama cover, yang kedua indeks. Kemudian halaman selanjutnya yang akan kita pilih adalah quote 02. Bapak Ibu boleh diklik quote 02 ya. Oke, selanjutnya kita pilih yang timeline, Bapak Ibu. Silakan diklik yang timeline. Kemudian yang terakhir kita pilih map atau peta ya. Oke. Jadi total terpilih 5 halaman. Oke, kita cek and recheck dulu halamannya mana aja yang udah kita pilih ya. Oke, yang pertama cover, yang kedua indeks, kemudian yang ketiga adalah quote 02. Quote 02 yang di situ ada gambar profil ya, profil untuk penulis ya. Yang ketiga adalah quote 02, yang keempat timeline,
Kemudian yang kelima adalah map. Nah, total terpilih 5 buah halaman. Oke. Kalau sudah, boleh diklik add di bagian bawah. Oke, biasanya muter-muter dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Nah, kita lihat dulu. Kita tadi sudah masukin 5 buah halaman. Yang pertama adalah cover, yang kedua indeks, yang ketiganya quote 02, kemudian yang keempat, ini adalah timeline, yang terakhir adalah map. Oke, nah total 5 halaman. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah familiar dengan tampilannya. Ini tampilannya kurang lebih mirip dengan PowerPoint ya. Cara penampilan halamannya, minus kalau PowerPoint mungkin di bagian atas ini muncul berbagai macam menu ya. Untuk yang edit, untuk yang setting gitu ya, barangkali di sini banyak sekali. Nah, kalau di Genially ini muncul di bagian sebelah kiri. Bapak Ibu di sebelah kiri di yang menu berwarna hitam, Bapak Ibu boleh lihat ya. Di situ kita berada di menu paling bawah yaitu pages. Jadi kalau di PowerPoint kita menyebutnya dengan slide, tapi kalau di Genially kita menyebutnya dengan page atau halaman. Jadi halaman 1, halaman 2 seperti itu ya. Nah, ini menunya kita sekarang posisinya ada di menu pages di bagian bawah. Nah, kemudian muncul ya dari halaman 1, halaman 2. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada pilihan tampilannya. Ada yang list atau yang grid. Nah, yang sekarang kita lihat ini tampilannya adalah list. Oke, kita coba pindah ke grid. Nah, maka tampilannya berjejer seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ternyata klik-klik nggak sengaja lo tampilannya kok jadi beda, jadi seperti ini, berarti Bapak Ibu yang harus dilakukan hanya pindah ke tampilan yang list. Nah, maka ini akan kembali tampilannya seperti yang terlihat di layar ya. Ini tampilannya barangkali kita lebih familiar ya, karena ini sama seperti PowerPoint. Bapak Ibu sampai sini sudah sama semua? Ada yang masih tertinggal? Oke. Boleh diupdate dulu di chatbox siapa yang sudah sampai ke tujuan dengan selamat. Oke, sudah ya. Oke, Pak Hendera, Pak Prayoga, Bapak Dodi, Ibu Tri, Ibu Enik. Oke. Saya pikir sudah semua ya. Masih loading, Bu Novia. Oke, sabar ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian saya informasikan bahwa ini kegiatan pelatihan kita ini akan berlangsung sampai hari kelima. Nah, hari pertama ini adalah di hari Kamis ya. Barangkali keder karena pelatihannya hari Kamis ya. Biasanya pelatihan pertama
di hari Senin gitu ya. Ini pelatihan pertama di hari Kamis. Normalnya pelatihan dimulai pukul 8. Jadi setiap hari kita akan mulai di pukul 8 sampai dengan pukul 12. Itu untuk sinkronusnya ya. Untuk tatap layar seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, dari pukul 1 jadi 12 sampai pukul 1 itu istirahat. Nah, pukul 1 biasanya itu sesi asinkronus. Asinkronus kita tidak harus via Zoom lagi seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa mengerjakan apa yang tertinggal, kemudian nanti apabila ada pertanyaan, kita bisa sharing melalui WhatsApp group, sehingga nanti muncul komunikasi seperti itu ya. Nah, setiap harinya saya akan membagikan juga rekaman video untuk hari ini, barangkali Bapak Ibu konsentrasinya terbagi ya sambil mengajar atau sambil dengan aktivitas lain, maka Bapak Ibu saya akan bagikan rekaman untuk pembelajaran hari ini, atau barangkali nanti di rumah mau mengulang lagi biar lebih paham gitu ya, nanti akan saya bagikan rekamannya. Tapi setiap harinya saya berharap Bapak Ibu bisa gabung di Zoom kita pada pukul 8 ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini sudah sampai kita ke sini ya, Bapak Ibu. Loadingnya barangkali udah selesai ya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mulai masuk ke halaman pertama, Bapak Ibu. Oke, akan kita masuk ke halaman pertama. Bapak Ibu silakan diklik halaman pertama. Bapak Ibu di sini kita akan melakukannya sama-sama dulu ya. Jadi nanti baik teks maupun gambar biasanya menyesuaikan sih, nggak terlalu sama boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya kita akan lakukan bersama-sama dulu. Oke. Nah, baik, yang di sini di halaman pertama ada gambar, kemudian ada teks ya. Teks pertama adalah presentation, yang kedua healthy living, kemudian di bawahnya ada teks lagi gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengedit teks yang pertama yang healthy living. Oke, Bapak Ibu silahkan dihapus dulu tulisan healthy living-nya, boleh pakai backspace, boleh pakai delete, atau boleh diblok dulu kemudian dihapus, silahkan. Nah, kita akan ganti teksnya menjadi keajaiban dunia. Keajaiban dunia. Oke. Nah, kemudian di bagian atasnya itu ada text presentation. Kita ganti menjadi Bapak, link, boleh minta linknya? Link apa Bapak? Presentation kita ganti menjadi sejarah kelas 10 ya. Ini misalkan ya, misalkan masuk ke materi sejarah kelas 10. Untuk edit yang di slide. Oke. Bapak, maaf, ini Bapak sudah masuk ke Genially-nya? Saya baru join, Ibu. Oh, baru join. Baik-baik. Bapak berarti belum pendaftaran akun ya, Pak ya? Iya, Bu. Bapak boleh lihat di WA Group, saya sudah bagikan yang versi ini Pak, PowerPoint Pak. Oke. Langkah-langkah pembuatan akun.
Nah, setelah pembuatan akun, nanti Bapak baru bisa masuk ke Genially-nya, Pak. Oh, berarti daftarin dulu ya, Bu? Iya, Bapak boleh daftar akun dulu untuk bisa masuk ke Genially. Nanti setelah masuk, baru kita masuk ke materinya ya, Pak ya. Oke, oke. Dengan Bapak siapa, maaf? David, Bu. Pak David ya, maaf. Oke, Pak David, nanti kalau misalkan sudah selesai boleh kabarin ya. Nanti saya ulas sedikit barangkali, atau nanti bisa melalui rekaman kalau waktu kita nggak cukup ya, Pak David ya. Baik, baik, Bu. Oke. Oke, jadi teksnya kita ganti tadi yang healthy living dengan keajaiban dunia, kemudian teks yang presentation di atas kita ganti menjadi sejarah kelas 10. Nah, teks yang bawah kita ganti menjadi semester dan satu gitu ya. Oke, jadi yang apa namanya? Sejarah kelas 10 keajaiban dunia semester 1. Nah, teksnya sudah terganti. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu di sini sudah ada gambarnya ya, gambarnya menggoda, tapi ini tidak akan kita gunakan gambar yang ini Bapak Ibu, kita akan mencari sebuah gambar yang akan sesuai dengan materi kita. Bapak Ibu boleh diklik di bagian gambar ya. Nah kalau sudah diklik, maka di bagian atas muncul 5 buah menu ya. Di situ ada dari sebelah kanan ada replace. Replace ini ikonnya seperti panah ya, panah berputar. Kemudian yang di sebelahnya animation yang seperti komet ya. Kemudian di sebelahnya interactivity yang seperti jari. Ini tadi kita lihat ikonnya ini di yang croissant yang tadi ya. Kemudian yang sebelahnya yang gambar jari 5 ini turn on dragging. Yang sebelahnya adalah lock. Nah, jadi ada 5 buah ikon. Bapak Ibu nanti pelan-pelan kita akan jelaskan satu persatu fungsinya ya. Oke, nah untuk yang pertama ini kita akan pilih yang replace yang paling sebelah kanan karena kita akan mengganti gambar ya. Jadi kita pilih yang replace. Bapak Ibu silahkan diklik. Oke. Nah, setelah diklik replace, maka di situ muncul di situ 5 buah pilihan ya. Mau di replace-nya itu dari mana nyari gambarnya? Dari cuts out, pixabay, Giphy, scene sama illustration. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini kita akan pilih yang pixabay yang bagian atas ya di tengah. Oke. Bapak Ibu boleh klik Pixabay. Pixabay ini adalah sebuah situs penyedia gambar ya. Oke. Nah, ini sudah muncul foto tapi kita akan cari yang sesuai dengan materi kita. Bapak Ibu yang akan kita cari adalah sebuah gambar kolosium. Nah, kita ketikkan di search-nya ya, Colosseum. Perhatikan cara penulisannya, Bapak Ibu, Colosseum itu double S ya. Saya ketikkan di chat box juga, barangkali tidak terlihat. Colosseum double S ya. Oke, nah maka muncul berbagai macam gambar yang berhubungan dengan kolosium.
Bapak Ibu silakan dipilih salah satu gambar yang sekiranya terlihat bagus ya. Karena ini akan menjadi halaman cover kita, halaman depan. Oke, saya pilih yang ini ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah terpilih gambarnya? Nah, oke. Nah, di sini sudah ada satu buah gambar. Kemudian teksnya juga di situ sudah ada ya. Tadi kita masukkan sebuah gambar yang berhubungan dengan Kolosium ya. Nah, oke. Bapak Ibu, di sini teksnya untuk lebih terlihat ya, kita akan ganti juga fontnya, kita akan ganti jenis tulisannya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh klik di teks yang keajaiban dunia, kemudian lihat di sebelah atas itu ada jenis tulisannya oksigen ya. Oke. Bapak Ibu boleh klik di ke bagian bawah. Oke, biasanya loading dulu. Oke, saya pilih tulisannya McLaren, Bapak Ibu, MC Laren ya. Oke, silakan diganti dulu jenis tulisannya. Saya pakai font dengan jenis McLaren, MC Laren di situ. Oke. Nah, apabila tulisannya barangkali tidak terlalu kelihatan ya, Bapak Ibu boleh diganti warnanya sehingga lebih terlihat. Oke, nah mengganti warna, Bapak Ibu boleh lihat di samping tulisan yang jenis font, di situ ada sebuah ikon A kecil ya, yang di bawahnya ada warna yang sama dengan jenis tulisan kita, dalam hal ini putih. Oke, boleh diklik di situ. Maka setelah diklik di situ muncul nanti berbagai jenis warna yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Oke, silakan dipilih barangkali kita mau pilih warna yang lebih terlihat ya.
Sampai sini Bapak Ibu sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu boleh lihat di bagian bawah, dari halaman utama ini ada beberapa menu ya. Yang paling kanan itu ada yang seperti kuas chat ya. Sorry, bukan kuas chat, tempat chat itu, tempat chat ya, tempat kita menyimpan chat untuk melukis. Nah, Bapak Ibu boleh diklik di bagian situ, itu judulnya adalah Document Colors. Oke, maka kalau diklik di bagian situ, Bapak Ibu boleh lihat muncul sebuah menu di sebelah kanan ya. Nah, di situ menampilkan palet warna yang berbeda. Bapak Ibu boleh coba satu persatu. Jadi palet warnanya kita bisa rubah Bapak Ibu. Nah, maka tulisan yang blok warna yang di atas dan yang di bawah itu menjadi berubah ya. Bukan cuma di halaman yang ini, tapi ini merubah keseluruhan halaman. Oke, jadi Bapak Ibu silakan boleh dipilih yang sesuai dengan kata hati masing-masing ya. Nah, dalam hal ini saya pilih yang biru dan kuning ya. Oke. Nah, barangkali tulisannya pun bisa menyesuaikan ya. Saya Oke, nah berarti kita sudah ganti teksnya, gambarnya, dan kita ganti juga tadi palet warnanya. Oke. Halaman pertama sudah. Nah, maka kita akan menuju ke halaman kedua, Bapak Ibu. Oke. Ini halaman pertama, anggap sudah selesai dulu ya. Kita akan masuk ke halaman kedua. Bapak Ibu boleh klik di halaman kedua. Nah, ini ada sebuah halaman yang di kiri kanannya itu ada teks ya. Nanti akan kita ganti teksnya beserta gambar. Di sini ada perempuan dengan sedang mengendarai sepeda ya. Oke, nah yang pertama akan kita ganti adalah tulisan indeksnya. Bapak Ibu silakan kita ganti menjadi daftar isi. Daftar isi. Oke, jadi kalau tulisannya misalkan terlalu kepanjangan sehingga jatuh ke bawah, Bapak Ibu boleh tarik ya, boleh tarik sehingga nanti dia akan posisinya berjejer. Nah, satu baris seperti ini. Nah, kalau tulisannya dirasa agak terlalu besar, juga Bapak Ibu boleh kecilkan. Di bagian atas ini ada ukuran fontnya ya. Di situ tertulis 60 fontnya, Bapak Ibu boleh kecilkan, misalkan kita ganti menjadi 55 ya. Oke. Kemudian kita juga bisa atur posisinya. Nah, oke, jenis tulisannya kita sesuaikan dengan yang tadi kita pilih di awal. Nah, kemudian yang akan kita ganti selanjutnya adalah tulisan ya. Yang section kita ganti menjadi tulisan pertemuan 1, Bapak Ibu.
pertemuan 1. Pertemuan 1 yang di bawahnya ada teks, tulisannya teks ya, kita ganti menjadi pertemuan 2. Kemudian ada quote, kita ganti menjadi pertemuan 3. Kemudian image kita ganti menjadi pertemuan 4. Dan yang video kita ganti menjadi pertemuan 5. Dan yang proses ini kita tidak akan gunakan, maka yang paling bawah akan kita hapus aja. Bapak Ibu caranya tinggal di klik kemudian delete ya. Nah, maka di situ sudah ada 5 buah pertemuan ya, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima. Jadi ceritanya materi keajaiban dunia ini akan kita selesaikan dalam 5 kali pertemuan. Oke. Nah, kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Kita akan masukkan penjabaran dari masing-masing pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini akan berisi materi mengenai piramida Giza. Oke. Kemudian yang pertemuan kedua materinya akan tentang Kolosium. Kemudian yang pertemuan ketiga akan mengenai Taj Mahal. Nah, pertemuan keempat nanti akan kita masukkan penilaian harian di situ. Dan yang kelima akan kita masukkan mengenai simpulan. Oke. Kemudian yang terakhir kita hapus aja karena hanya 5 yang kita butuhkan ya. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini, ada 5 buah pertemuan yang masing-masing sudah dijabarkan. Di situ ada piramida Giza, Kolosium, Taj Mahal, penilaian harian, dan juga simpulan. Sampai sini sudah Bapak Ibu? Boleh diupdate dulu di chat box kita siapa yang sudah berhasil sampai ke sini? Oke, oke sudah ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjut berarti ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti gambarnya sehingga lebih sesuai ya dengan materi kita. Bapak Ibu boleh klik di bagian gambar ya. Oke, sama seperti yang sebelumnya, setelah diklik gambarnya, maka akan muncul 5 buah ikon di atasnya. Nah, di situ Bapak Ibu boleh lihat
ada ikonnya yang belakangnya berwarna biru, berarti di situ ikonnya animasi sudah berwarna biru, berarti di gambar ini sudah mengandung animasi. Nah, animasinya adalah bawaan dari template-nya Genially ya. Nanti kita lihat seperti apa animasinya. Oke, tapi sebelumnya kita ganti dulu gambarnya. Bapak Ibu boleh klik yang replace. Oke, kemudian pilih yang Pixabay, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mengambil gambar mengenai piramida Giza. Bapak Ibu, tolong diperhatikan penulisan piramida Gizanya. I yang pertama kita ganti menjadi Y ya, jadi PY gitu ya, PY, baru piramida, I-nya yang, sorry nggak pakai A, piramid Giza. Jadi Pixabay ini dia mendeteksi tulisan bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia tulisan kita adalah piramida, tapi kalau pakai bahasa Inggris jadi piramid Giza. Tapi I yang pertama diganti menjadi Y. Saya tuliskan di chat box ya. Oke, piramid Giza. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah boleh di enter ya. Oke, nah di sini muncul foto-foto yang berhubungan dengan piramida Giza. Bapak Ibu silahkan dipilih salah satu gambarnya ya. Oke, silahkan dipilih salah satu gambar. Oke, nah di sini sudah masuk gambarnya ya, Bapak Ibu. Ini tempat gambarnya yang disediakan berbentuk potret tapi kecil gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu seandainya gambar yang muncul tidak sesuai dengan harapan kita, barangkali harusnya yang ditampilkan itu agak geser ke pinggir barangkali gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh klik di bagian gambarnya, double klik ya. Kalau di double klik maka muncul keseluruhan gambar, tapi kiri kanannya masih transparan. Jadi Bapak Ibu boleh geser ya. Nah, boleh geser ke bagian kiri dan kanan sehingga yang muncul di bagian tengah adalah area yang benar-benar Bapak Ibu ingin perlihatkan seperti itu ya. Oke, silakan. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, nah di bagian atas, di bagian kanan atas, itu ada sebuah tombol yang tulisannya all set ya. Tombol yang tulisannya all set, kemudian di sebelahnya ada sebuah ikon berwarna abu-abu yang ikonnya seperti mata ya. Bapak Ibu boleh diklik di situ,
itu menampilkan tampilan jadi atau preview dari hasil kerja kita. Itu nanti yang akan dilihat oleh peserta didik. Bapak Ibu boleh klik di situ, di preview. Nah, oke. Ini tampilan jadinya, Bapak Ibu. Tampilan jadinya ini sama seperti tadi pas kita pilih ini ya. Kita pilih mau healthy living, tampilannya seperti ini dulu munculnya. Nah, ini boleh kita geser dulu ke halaman pertama. Halaman pertama berarti kita geser ke sebelah kiri ya. Nah, oke. Bapak Ibu di halaman pertama itu juga sudah ada animasi ya. Animasi, jadi ketika kita masuk ke halaman pertama, yang blok warna yang atas dan bawah itu bergerak ya. Kemudian tulisan startnya juga Bapak Ibu boleh lihat di situ panahnya dia bergeser-geser. Jadi ini sudah ada animasi di situ, tapi animasi bawaan dari template. Nanti kan akan kita bahas juga gimana cara membuat animasinya, atau kita mau ganti barangkali seperti itu ya. Nanti kita bisa tambahkan atau kita ganti selanjutnya. Nah, apabila mau masuk ke halaman kedua, boleh digeser. Oke, nah di situ tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa di gambarnya sudah ada animasi ya. Kelihatan animasinya bahwa di halaman kedua ini, kalau kita mau masuk halaman kedua, gambarnya bergerak dari pinggir sampai dengan dia ke posisi yang sekarang. Nah, kalau kurang jelas boleh digeser lagi gitu ya. Kita kembali dulu ke halaman sebelumnya, kemudian masuk ke halaman kedua. Nah, maka dia bergeser dan tulisan yang ada pun di situ daftar isi, kemudian yang pertemuan 1 sampai 5 itu pun bergerak semua. Nah, jadi sudah mengandung animasi. Nah, animasi mungkin nggak kok animasinya nggak kayak PowerPoint gitu ya, barangkali ya. Nah, jadi animasinya kalau kita mau bikin yang muter-muter kayak di PowerPoint, barangkali yang tulisannya dia datang satu persatu ya. Tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, tapi nanti jadi ada banyak jenis animasi yang kita bisa gunakan. Saya yakin powernya dari Genially ini berbeda dengan PowerPoint gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan explore lagi lebih kenapa Genially ini nanti jadi lebih pantas jadi pilihan gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu untuk kembali ke menu yang sebelumnya, Bapak Ibu boleh klik di edit bagian kanan atas ya. Ada tombol edit. Oke. Kita sudah sampai di halaman kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman ketiga. Bapak Ibu boleh klik di halaman ketiga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini ada foto ya, 2 buah foto. Foto yang pertama di bagian atas dan foto yang kedua di bagian bawah. Oke. Nah, kita akan masuk dulu ke foto yang pertama, Bapak Ibu. Kita akan mengganti fotonya dengan foto kita sendiri ya. Bapak Ibu di laptop atau di komputernya ada foto ya. Nah, kalau nggak ketemu foto sendiri, boleh foto pribadi, boleh anak, pasangan gitu ya. Tapi sumbernya dari komputer. Oke, komputer atau laptopnya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita klik dulu bagian fotonya. Nah, kemudian kita pilih replace. Nah, kalau tadi kita ngambil gambarnya dari Pixabay ya untuk halaman pertama dan kedua. Nah, untuk yang sekarang karena foto pribadi kita pasti tidak dijual di Pixabay Bapak Ibu, maka kita pilih yang komputer ya. Bapak Ibu boleh pilih di sebelah kiri bagian atas itu ada your computer. Oke. Nah, di bagian tengahnya itu
ada sebuah garis putus-putus ya, boleh klik di bagian situ. Nah, ini maka membawa kita ke tempat penyimpanan di dalam laptop atau komputer kita. Bapak Ibu silahkan dicari ya, dicari salah satu fotonya, silahkan. Biasanya fotonya butuh beberapa saat sampai dia masuk ke dalam tempat yang garis putus-putus tadi ya. Nah, kalau sudah masuk, Bapak Ibu jangan lupa untuk diklik fotonya. Kita klik satu kali, baru kita tekan tombol replace yang di bagian kanan bawah. Oke, jangan lupa fotonya diklik dulu ya. Fotonya diklik dulu. Kemudian klik tombol replace. Oke. Nah, ini juga sama seperti yang tadi karena dia tempatnya bulat. Misalkan posisinya mau diganti, Bapak Ibu double klik di bagian fotonya ya, 2 kali. Kemudian silakan atur posisinya sehingga yang muncul di bagian bulatan itu adalah pas dengan posisi foto yang kita inginkan. Kalau sudah fotonya masuk, silakan teks yang bagian atas kita ganti menjadi nama kita, Bapak Ibu. Kemudian dari bagian tulisan bagian bawahnya kita ganti menjadi tempat tugasnya ya. Tempat Bapak Ibu bertugas sekarang. Oke. Silakan kalau jenis fontnya mau diganti agar lebih menyesuaikan ya. Dan nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya, Bapak Ibu, ini kita nggak akan isi. Jadi silakan dihapus aja untuk foto yang ada di bagian bawah. Oh, oke, silakan Bapak. Oke, silakan gambar yang di bagian bawah dihapus aja beserta teksnya ya. Oke, jadi di halaman ini menyisakan
satu buah foto kita beserta nama dan tempat tugasnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita posisinya sudah berada di halaman ketiga. Kita cek lagi ya. Halaman pertama ini tadi mengenai tadi cover ya, cover atau halaman utama. Kemudian Bapak Ibu boleh lihat di halaman pertama di bagian bawahnya itu adalah judul halamannya ya. Judul halamannya adalah cover betul atau apa namanya halaman depan ya. Kemudian di halaman kedua itu judul halamannya adalah indeks. Bapak Ibu barangkali kita bisa ganti menjadi daftar isi. Daftar isi. Oke. Kemudian di halaman yang terakhir yang kita buat tadi, ini judul halamannya adalah quote 02, kita akan ganti menjadi profil pendidik ya. Profil pendidik. Oke. Nah, jadi sudah ada 3 halaman yang kita buat Bapak Ibu. Nah, kita lihat urutannya. Yang pertama adalah cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga profil pendidik. Jadi barangkali baiknya profil pendidik ini adanya di halaman kedua Bapak Ibu ya. Jadi setelah judul, kemudian profil pembuat atau profil pendidik, baru masuk ke daftar isi. Nah, bagaimana caranya menggeser halaman sehingga dia pindah ke halaman 2? Nah, Bapak Ibu klik di halaman ketiga, kemudian ini kita drag aja, kita geser ke bagian atas. Nah, ini barangkali di PowerPoint juga kita biasa melakukan hal ini ya. Nah, sekarang posisinya yang tadi profil pendidik menjadi halaman kedua. Oke, nah ini sudah ada 3 halaman tadi ya. Oke, kita masuk ke halaman keempat, Bapak Ibu. Nah, ini halamannya berjudul timeline. Kita ganti dulu judul halamannya menjadi skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran. Oke, jadi halaman 4 ini halamannya berjudul skenario pembelajaran. Nah, kita masuk ke editnya. Di situ teks timeline-nya, Bapak Ibu kita ganti juga menjadi skenario pembelajarannya. Oke, silakan dirapikan teksnya, kemudian jenis tulisannya. Nah, untuk teks yang di bawahnya kita akan ganti materi keajaiban dunia ini akan diselesaikan dalam 5 pertemuan. Oke, jadi teks di bawahnya silakan ganti menjadi materi keajaiban dunia ini akan diselesaikan dalam
5 pertemuan. Oke, sampai sini Bapak Ibu aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, nah kita akan berhenti sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk materinya. Nah, kita akan masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ini akan kita lanjutkan lagi besok Bapak Ibu. Nah, jadi besok Bapak Ibu kita akan mulai pada pukul 8 ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan Bapak Ibu. Atau sampai sini masih jelas ya? Belum terlalu complicated ya, karena yang kita lakukan masih proses editing ya, teks dan gambar ya, jadi belum terlalu ini. Oh iya Bapak siapa tadi, maaf saya lupa, silakan Bapak ya. David, Bu. Bapak David, ya oke, silakan Bapak. Bu, di sini saya mau nanya, kan tadi saya ngedaftarin cuman salah pilih opsi ke education. Jadi Oke. Nah, baik, saya ulas sedikit barangkali ya. Nah, tadi Bapak sudah daftar tapi salah pilih ya, tapi Bapak berarti sudah masuk ke bagian depannya ya. Bapak sebentar, saya akan keluar dulu. Oke. Bapak Hendera, respon di aplikasi ini agak pelan seperti kalau mau geser huruf dan lain-lain. Ya, karena ini basisnya online ya Pak, jadi sangat bergantung kepada koneksi internet yang kita gunakan. Jadi kalau koneksinya cepat, nah jadi prosesnya juga dia gercep. Tapi kalau koneksi internet kita lambat atau barangkali banyak yang menggunakan, jadi ngegesernya kapan, dia butuh jeda mikir dulu baru geser gitu ya Pak ya. Jadi semuanya sangat tergantung kepada koneksi internet. Oke, nah baik, menjawab pertanyaan Bapak David, saya akan kembali dulu ke bagian depan ya. Tadi Bapak David sudah berhasil mendaftarkan akun, tapi pilihannya salah yang dipilih ya. Oke, baik. Bapak David, untuk materi hari ini, nanti Bapak barangkali bisa ikuti